Kalau kita bicara soal sejarah, ada beberapa nama yang kisahnya itu terukir abadi. Nah, hari ini kita akan dalami kisah salah satunya, Sumayyah bin Khabbad, seorang wanita yang keberanian dan pengorbanannya menjadi pilar penting bagi sebuah keyakinan baru. Jadi jangan salah sangka ya, ini bukan cuma cerita sedih. Justru ini soal kekuatan spiritual yang luar biasa di tengah-tengah penindasan yang brutal banget. Ini bukti kalau keyakinan itu bisa lebih kuat dari apapun. Kisah Sumayyah ini tuh kayak bukti nyata soal keberanian melawan tirani. Apalagi di zaman itu, zaman di mana menentang penguasa itu sama aja kayak cari mati. Oke, sekarang yuk kita coba bayangin dunia tempat Sumayyah hidup. Soalnya, biar kita benar-benar ngerti pilihan hidupnya, kita harus paham dulu gimana sih kondisi masyarakat waktu itu. Keras banget loh dan gak kenal ampun. Nah, Sumayyah ini ada di posisi paling bawah. Statusnya hamba sahaya. Dia itu budak milik Abu Huzaifah dari klan Bani Makhzum, klan yang super berkuasa. Artinya apa? Ya artinya dia nggak punya hak, nggak ada perlindungan sama sekali. Bayangin aja masyarakat waktu itu tuh terbagi jadi dua kubu yang jauh banget. Di satu sisi, ada kaum elit Quraisy yang punya kuasa, punya segalanya. Nah, di sisi lain, ada orang-orang kayak Sumayyah yang nasibnya sepenuhnya bergantung sama kemauan tuannya. Tapi, hebatnya, di tengah kondisi yang menekan kayak gitu, dia membangun sebuah keluarga. Dia menikah dengan Yasir, punya anak, jadi seorang istri dan ibu. Ini penting banget buat kita ingat. Karena keputusan yang nanti dia ambil, itu dampaknya bukan cuma buat dia, tapi juga buat orang-orang yang paling dia sayang. Nah, sekarang kita masuk ke momen yang mengubah segalanya. Momen ketika datang sebuah pesan baru. Pesan yang menawarkan sesuatu yang benar-benar beda dari tatanan yang udah ada. Pesan yang dibawa Nabi Muhammad ini, revolusioner banget buat zaman itu. Kenapa? Karena pesannya itu ngajak orang buat nyembah satu Tuhan aja. Nolak patung-patung berhala, dan yang paling penting, mendorong kesetaraan. Buat orang-orang yang tertindas, kayak Sumayyah, pesan ini kayak angin segar. Ini adalah pesan pembebasan. Dan tahu nggak siapa yang bawa pesan ini ke keluarga mereka? Anaknya sendiri, Ammar. Jadi, setelah dia dengar pesan kebenaran ini, dia nggak diem aja. Dia langsung lari pulang dengan semangat buat cerita ke orang tuanya. Ini nih bagian yang luar biasa. Sumayyah jadi orang ketujuh yang masuk Islam. Ketujuh. Coba bayangin, jadi salah satu yang pertama banget itu artinya apa? Artinya, dia sadar betul dia menempatkan dirinya dan keluarganya di garis depan. Mereka tahu resikonya. Mereka tahu kalau ini sama aja kayak mengundang siksaan dari para penguasa Mekah. Dan bener aja, keputusan mereka itu langsung dianggap deklarasi perang. Mereka langsung berhadapan dengan para pemimpin Quraisy, terutama dari klan mereka sendiri, Bani Makhzum. Siksaan yang mereka terima, jujur susah banget buat dibayangin. Mereka diseret ke tengah gurun yang panasnya minta ampun. Disiksa di bawah terik matahari. Sumayyah sendiri, dia dikubur di pasir panas, terus dadanya ditindih batu besar. Kebayang nggak sakitnya? Tapi, di tengah rasa sakit yang gak manusiawi itu, yang keluar dari mulutnya bukan rintihan, bukan teriakan minta ampun, tapi sebuah seruan, sebuah perlawanan. Ahad, Ahad, satu, satu. Dia menegaskan keyakinannya di depan muka para penyiksanya. Nabi Muhammad yang melihat penderitaan mereka itu, memberikan kata-kata penguat yang abadi. Ini bukan cuma kata-kata penyemangat biasa loh, ini janji ilahi. Janji yang ngasih mereka kekuatan buat bertahan jauh melampaui batas kemampuan manusia. Sikap keluarga Yasir yang nggak goyah ini bukannya bikin para penyiksanya luluh, malah bikin mereka makin frustrasi dan marah. Mereka nggak habis pikir, kok bisa orang-orang yang mereka anggap lemah ini punya kekuatan sebesar ini? Nah, ini pertanyaan penting. Gimana sih reaksi seorang tiran kalau dia nggak bisa menghancurkan semangat seseorang? Pertanyaan inilah yang membawa kita ke puncak dari kisah tragis Sumayyah. Karena sudah buta oleh amarah, karena egonya terluka, Abu Jahal, salah satu musuh besar Islam saat itu, melakukan hal yang paling keji. Dia ambil tombak dan dengan brutal, dia menikam Sumayyah, mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat kejam. Dan di momen itulah, Sumayyah bukan lagi sekedar seorang budak yang tak berdaya. Dia menjadi simbol kemenangan spiritual yang abadi. Dia menjadi syahidah pertama, wanita pertama yang gugur mempertahankan keyakinannya dalam Islam. Jadi, meskipun hidupnya berakhir tragis di bawah langit Mekah, kisahnya
justru baru dimulai. Kematiannya itu bukan akhir, tapi sebuah awal yang baru. Pengorbanan Sumayyah ini jadi api semangat buat komunitas Muslim yang waktu itu masih kecil. Kisahnya menyebar, menguatkan tekad mereka yang masih hidup. Dia nunjukin ke semua orang apa artinya punya keyakinan sejati, dan bahwa ada hal yang layak diperjuangkan, bahkan dengan nyawa sekalipun. Dan disinilah letak keadilan sejarah yang luar biasa. Penyiksanya, si Abu Jahal yang sombong dan berkuasa itu, akhirnya tewas dengan cara yang sangat memalukan di pertempuran Badar. Dan yang paling ironis, dia dikalahkan oleh 2 anak muda dari kalangan yang selama ini dia hina-hina. Takdir benar-benar bisa berbalik ya. Jadi, pada akhirnya, kisah Sumayyah ini bukan cuma cerita dari masa lalu. Kisahnya itu kayak cermin buat kita sekarang. Cermin yang menantang kita buat bertanya pada diri sendiri. Seberapa dalam sih keyakinan kita? Dan pengorbanan apa yang siap kita berikan untuk hal-hal yang kita anggap benar?